warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saya Dwi Chandra-Rini dari SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Saya Rahayu Puji Lestari dari SMP Negeri 1 Madang Suku 2. Saya Ica Marisa dari SD Negeri Seri Bunga. Pada kegiatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik yang berupa pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Ibu Rahayu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach nanti. Namun sebelum mulai coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nih terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan. Jadi biar Ibu juga tahu. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coach seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching, ya, seperti present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam percakapan Ibu jangan lupa menerapkan alur Tirta dari seperti tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dipahami? Ya, saya sudah memahami, Bu, tentang rubrik penilaian sudah disampaikan. Jadi, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, Bu, nanti waktu proses coaching dengan coach saya, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu ingin mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Dari kedua kompetensi ini, kira-kira kompetensi atau bagian kompetensi yang mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan lebih? Baiklah, dari kedua kompetensi yang akan saya laksanakan tadi, Bu, yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot, luar biasa sekali. Dan satu lagi, Bu, pertanyaan yang ketiga, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolok ukur yang mana, atau yang seperti apa terkait pencapaian, indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju pada proses percakapan? Yang jelas, Bu, indikator yang akan saya tuju yaitu saya akan melakukan percakapan coaching itu berdasarkan alur Tirta, Bu, ya. Seperti tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan selain itu saya juga akan membantu intinya menggali ide-ide si coach saya ini tadi agar dia dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach hadapi tadi. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Iya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu Ibu yang bisa saya tanyakan. Selebihnya setelah ini silakan bisa melakukan percakapan dengan coachingnya. Semoga percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar
sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu tentukan sebelumnya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya nih kemarin Ibu ngajak bertemu di sini nih, ada apa Bu? Jadi gini Bu, ada yang mengajar. Jadi gini Bu, ada yang selama ini ada yang mengajar di pikiran saya tentang anak yang ada di sekolah saya. Baiklah. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menemukan apa solusi dari permasalahan yang saya hadapi terhadap anak yang ada di sekolah. Kira-kira Ibu Ice bisa ceritakan masalahnya itu seperti apa ya Bu ya? Jadi ini ya Bu ya, setiap di kelas saya itu setiap masuk sekolah ada satu anak yang apabila kalau kita memberikan pelajaran, terutama pelajaran bahasa Indonesia itu tidak mau mengerjakan sama sekali, tidak mau ikut dalam belajar, terutama bahasa Indonesia. Dari 10 tugas yang dikerjakan itu paling hanya 1 atau 2 saja yang Nah itu terjadi kira-kira di mata pelajaran Ibu sebagai guru kelas aja atau mungkin ada guru mata lain Bu? Guru agama atau guru PJOK itu Bu? Kalau setelah saya telusuri selama ini Bu, itu hanya terjadi pada saat pelajaran bahasa Indonesia saja. Ya. Kira-kira Ibu sudah pernah melaksanakan apa terhadap siswa tersebut? Jadi gini Bu, selama awal dari semester 1 kemarin sudah 2 kali saya melakukan pemanggilan terhadap anak ini. Nah setelah saya tanya kenapa Anda anak tersebut tidak mau mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, alasannya hanya karena hal sepele menurut saya. Si anak ini tidak mau belajar bahasa Indonesia itu karena dalam bahasa Indonesia itu teksnya itu terlalu panjang kalau pada saat membaca gitu. Nah, dari hasil Ibu manggil tadi, Ibu sudah mendapatkan solusi atau belum? Kalau solusi sepertinya kemarin pernah saya lakukan saya ganti pembelajaran, model pembelajaran yang dari tadinya saya hanya memberikan pelajaran bahasa Indonesia saja, setelah menjelaskan, membaca, kemudian anak itu mengerjakan soal. Nah itu saya ganti dengan game pesan berantai. Oh iya. Ya, jadi pesan berantai tersebut menyangkut masalah pelajaran bahasa Indonesia. Sudah sangat bagus Bu. Kira-kira ada nggak rencana Ibu ke depannya yang lebih spesifik untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan solusi masalah ini Bu? Nah, kalau rencana kedepannya kemungkinan saya akan mengganti cara pembelajaran saya menjadi dari yang tadinya menurut saya monoton ya, menjadi lebih seru, kemudian anak itu lebih aktif mengikuti pelajaran saya. Kemudian lagi saya akan mengikuti webinar, kemudian lagi saya akan memperbanyak memperbanyak pengetahuan tentang cara memberikan pelajaran terhadap murid, dan murid itu tertarik terhadap pembelajaran yang diberikan.
Mas, sebelum Ibu menerapkan rencana kan mau mengganti metode pembelajaran ya. Iya. Apakah metode tersebut pernah Ibu terapkan mungkin di kelas lain? Apakah berhasil? Selama ini berhubung kalau di SD itu namanya guru kelas ya, Iya. berarti masing-masing memegang kelas saja. Oh iya, iya. Jadi belum pernah saya terapkan di kelas lain. Saya hanya kemarin itu saya hanya memberikan solusi kepada rekan saya yang mengalami iya. Masalah hampir sama masalah ya? yang hampir sama dengan saya. Kira-kira itu kan suatu rencana itu pasti takutnya nanti ada hambatan ya Bu ya. Nah menurut Ibu, jika nanti ada hambatan-hambatan itu hambatannya seperti apa dan bagaimana Ibu cara menyelesaikannya? Kalau hambatan mungkin dari apa? Dari segi metodenya mungkin dari anaknya ya, anaknya yang kurang aktif. Ya caranya saya harus lebih menarik perhatian lagi bagi si murid tersebut, gimana caranya biar murid tersebut bisa lebih tertarik dan lebih fokus terhadap pelajaran yang saya berikan. Berarti rencana Ibu sudah cukup bagus ya. Nah seandainya rencana itu nanti mungkin berhasil, apakah Ibu bisa konsisten untuk terus menegakkannya Bu? Dari rencana dan juga pengalaman yang sudah saya terapkan di kelas selama satu kali kemarin, insya Allah saya akan terus konsisten melakukan, dan juga saya mungkin akan menambah cara atau metode pembelajaran yang lain lagi agar murid tersebut bisa lebih tertarik lagi dengan pelajaran yang saya berikan. Nah, bertanggung jawab kurang. Lagi kat ya. Tanggung jawab aku lagi. Kapan tuh direncana tadi harusnya? Ya, kapan tuh direncana harusnya? Enak. Iya. Baiklah, berdasarkan dari rencana tadi, kira-kira kapan rencana itu akan mulai dilaksanakan, Bu? Kalau rencana tersebut akan saya mulai laksanakan setelah saya melakukan pembelajaran ini. Iya, menurut Ibu, kalau misalnya saya kasih rating Bu ya, 1 sampai 10, menurut Ibu di mana tingkat keberhasilan metode itu nanti ketika akan diterapkan? Dari rating yang kalau menurut saya dari rating 1 sampai 10, rencana keberhasilannya tersebut mungkin di angka 8 kalau nggak angka 9. Oke, baik Bu. Sebentar ya. Iya, Pak, udah tetap. Baiklah Bu, bagaimana berdasarkan pertemuan kita ini, apakah Ibu sudah mencapai tujuan kita coaching tadi Bu? Alhamdulillah, tujuan yang saya inginkan dan tujuan yang saya harapkan dari yang permasalahan yang saya hadapi tadi rasanya sudah tercapai, sudah mendapatkan solusinya. Ya, terima kasih. Berarti pertemuan kita hari ini tidak sia-sia ya Bu ya. Apa mungkin Ibu ingin ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Saya rasa cukup. Aku tugas memotong. Terus ya. Baiklah Bu, mungkin itu saja ya yang dapat kita obrolkan. Semoga kedepannya siswa Ibu menjadi lebih baik lagi ya berdasarkan rencana-rencana Ibu tadi. Kalau Ibu butuh untuk ngobrol lagi, silahkan hubungi saya saja lagi Bu ya. Kita bertemu di lain hari ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih. Saya juga berterima kasih ya Bu ya karena sudah memberikan kesempatan untuk saya meluahkan isi hati saya selama ini, unek-unek saya selama ini yang tadinya saya selama ini tidak pernah menemukan solusi gimana caranya anak tersebut. Nah, alhamdulillah saat ini setelah saya berbicara dengan Ibu, saya menemukan solusinya. Nah, saya sangat bersyukur sekali. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Ibu.
Terima kasih sama-sama Bu ya. Iya. Kita bertemu lain hari lagi Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Rahayu, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapannya dengan coach terkait coaching. Ini ada beberapa catatan, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu. Iya. Yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan terkait coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan? Baiklah Bu, alhamdulillah proses coaching saya tadi sudah berjalan lancar. Ketika melaksanakan proses coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Selain itu, saya juga sudah menerapkan kompetensi-kompetensi coaching Bu, seperti menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, indikator ketercapaian saya ialah Bu, ketika melakukan proses coaching tadi, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita, dan alhamdulillah saya juga sudah mendorong si coach untuk menemukan solusi atas masalahnya. Baik, yang sudah Ibu sampaikan barusan ini sudah sesuai dengan hasil catatan pengamatan saya Ibu. Luar biasa sekali. Jadi dari catatan saya tersebut Ibu telah menerapkan prinsip ya Bu ya, seperti kemitraan. Ini terlihat dari ketika Ibu berbicara atau ngobrol dengan coach, ini tidak ada lagi perbedaan kesetaraan ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif nih, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coach tersebut, dan terkait solusi juga dari permasalahan yang coach hadapi, dia juga dapat menemukan solusinya, gitu ya Bu ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan kepada coach, ini juga dapat secara maksimal menggali potensi yang ada pada coach ya. Dan juga Ibu sudah memberikan atau melakukan kompetensi inti sesuai dengan hasil, sesuai dengan indikator yang ada di praobservasi ya Bu. Ya. Ya, tadi ada 2 yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya juga sudah terlaksana dengan sangat baik. Yang paling penting dari saya juga mencatat Ibu sudah memulai percakapan dengan alur tirta tadi Bu ya, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya nih, berdasarkan hasil coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi? Baiklah Bu, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu present Bu, kehadiran penuh Bu. Seperti itu. Oh iya, baik. Kehadiran penuh atau present Bu ya, harapan agar lebih bisa dikembangkan. Saya doakan teknik ini bisa Ibu maksimalkan lagi dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja, tetapi juga ada potensi lain yang lebih Ibu kembangkan lagi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik saat kegiatan coaching selanjutnya ya Bu. Kemudian saya juga berharap proses ini dapat menjadi bekal agar kedepannya Ibu dalam memberikan proses coach juga bisa sesuai yang diharapkan, sesuai dengan paradigma dari coaching. Terutama dalam pelayanan coaching, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu, semoga dapat berdampak lebih baik ke depannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.